Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Rahmatika dengan NIM 2225190002 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat urutan mata kuliah analisis real. Nah, yang pertama itu yaitu sifat urutan 2.1. Terdapat P subset tak kosong R disebut himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat yang ke-1 yaitu jika A, B anggota P, maka A plus B anggota P dan AB anggota P. Nah, jadi ini itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya itu yang kedua, jika A anggota R, maka A anggota P atau A sama dengan 0 atau lawan A anggota P. Nah, hanya satu dalam 3 kemungkinan ini yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu definisi 2.2. Yang pertama itu bilangan A anggota P disebut bilangan real positif dan ditulis A lebih dari 0. Yang kedua yaitu bilangan A anggota R dikatakan negatif jika lawan A anggota P dan ditulis A kurang dari 0. Selanjutnya itu yang ketiga, A lebih dari B atau A kurang dari B jika A dikurangi B lebih dari 0. Dan yang terakhir yaitu A lebih dari sama dengan B atau A kurang dari sama dengan B jika A kurangi B lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada akibat 2.3. Yang pertama itu jika A dan B anggota R, maka hanya satu relasi berikut yang berlaku, yaitu A lebih dari B, A sama dengan 0, atau A kurang dari B. Yang selanjutnya yaitu jika A lebih dari B, A lebih dari sama dengan B, B lebih dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Selanjutnya yaitu teorema 2.4. Nah, yang pertama itu jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Yang kedua itu jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Selanjutnya yang ketiga, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Yang keempat, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Nah, mari kita buktikan. Nah, untuk yang pertama, perhatikan bahwa A min C sama dengan A min B ditambah B min C. Nah, karena A min B ini lebih dari 0 dan B min C juga lebih dari 0, maka A min C lebih dari 0. Nah, A min C lebih dari 0 ini kita dapatkan atau kita peroleh dari A min B dan B min C. Nah, kan ini B-nya sama ya, jadi bisa kita coret. Nah, sehingga kita peroleh A min C lebih dari 0. Sehingga A lebih dari 0. A lebih dari C. Yang kedua yaitu perhatikan bahwa A plus C min B plus C sama dengan A min B lebih dari 0. Nah, ini cara pengerjaannya sama saja seperti yang nomor pertama. Jadi, ini kan A plus C dan ini B plus C. Nah, berarti C-nya yang kita coret sehingga A min B lebih dari 0. Yang ketiga yaitu perhatikan bahwa AC min BC sama dengan AC
ditambah min BC. Nah, ini kita peroleh dari sini. Jadi min yang di sini itu kita ubah operasinya di sini. Sehingga A min BC, A min B dikali C. Berdasarkan sifat urutan, A min B dikali C lebih dari 0 karena A min B lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Dengan demikian diperoleh AC min BC lebih dari 0 dan berdasarkan definisi yaitu AC lebih dari BC. Dan nomor ini berarti sudah terbukti ya teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 4. Perhatikan bahwa AC min BC sama dengan AC plus min BC. Jadi nomor 4 ini sama saja seperti nomor 3, tetapi bedanya itu hanya di sebelah sini teman-teman. Nomor 3 itu C-nya itu lebih dari 0 dan nomor 4 itu C-nya kurang dari 0. Dengan demikian diperoleh AC min BC kurang dari 0 dan berdasarkan definisi AC kurang dari BC. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teorema 2.5. Nah, teorema 2.5 ini yang pertama, jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Dan yang kedua itu 1 lebih dari 0. Dan yang ketiga yaitu jika N anggota N, maka N lebih dari 0. Nah, mari kita buktikan. Jadi yang nomor pertama itu berdasarkan sifat trikotomi, A itu kurang dari 0 atau A lebih dari 0. Untuk A lebih dari 0, maka A dikali A sama dengan A kuadrat. Lebih dari 0. Untuk A kurang dari 0, maka min A lebih dari 0 sehingga A kuadrat. Nah, A kuadrat ini kita peroleh dari min A dikali min A lebih dari 0. Min dikali min kan bakal jadi plus ya teman-teman. Nah, berarti teorema yang 2.5 yang nomor 1 itu terbukti. Berarti jika A lebih dari A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Nah, untuk yang nomor 2, perhatikan bahwa A kuadrat lebih dari 0. Misalkan A-nya itu A sama dengan 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat lebih dari 0. Berdasarkan teorema 2.5 bagian 1, maka 1 lebih dari 0. Yang nomor 3, yaitu bukti menggunakan induksi matematika. Untuk N sama dengan 1, maka N lebih dari 0 berdasarkan teorema bagian 2. Nah, untuk N sama dengan K, misalkan K-nya itu lebih dari 0, akan dibuktikan K plus 1 lebih dari 0, karena K plus 1, K lebih dari 1, dan 1 lebih dari 0, maka K plus 1 lebih dari 0. Jadi, K lebih dari 0, mengakibatkan K plus 1 lebih dari 0. Maka menurut prinsip induksi matematika, N lebih dari 0 untuk setiap N bilangan asli. Nah, selanjutnya yaitu sebagai contoh, jika AB lebih dari 0, maka A per B ditambah B per A lebih dari sama dengan 2. Nah, akan dibuktikan, kita tulis begini ya teman-teman, berarti A per B ditambah B per A dikurangi 2 lebih dari 0. Sehingga kita tulis lagi A per B ditambah B per A dikurangi 2 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB per AB. Nah, yang atas ini kan bisa kita faktorkan ya. Jadi kita ubah saja. Jadi A min B kuadrat per AB. Sehingga A min B kuadrat lebih dari sama dengan 0.
dan kita peroleh AB itu lebih dari 0. Sehingga bilangan ini itu lebih dari sama dengan 0. Jadi ini sudah terbukti ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.